dan tidak terlalu panjang lama, nanti dimanfaatkan untuk menggali ilmu mengenai ibadah tata cara yang sifatnya untuk bersuci. Monggo saya sampaikan waktu secukupnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak sehat semuanya? Ibu-ibu sehat? Alhamdulillah. Ada-ada yang mana ada nih? Terima kasih. Iwan sehat, Iwan? Oke. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan kitab Thaharah. Yang kemarin pembahasannya apa dulu kemarin? Terkait dengan air, ya. Kita ngulas sebentar dulu ya. Kalau kedudukan air itu ada berapa macam, Pak? Kedudukan air itu ada 4 macam. Ada 4 macam. Ada yang suci dan mensucikan, tidak makruh untuk digunakan. Itu apa maksudnya? Adalah air mutlak. Nah, baru dari air mutlak dibagi menjadi 7. Nah, gitu. Jadi kalau garis besarnya, judul besarnya air suci dan mensucikan. Apa? Yaitu air mutlak. Air mutlak itu ada berapa? Ada 7. Nah, seperti itu. Air suci dan mensucikan. 7 macam air ini bisa digunakan untuk bersuci. Kenapa? Karena masih murni, belum tercampur. Nah, kemudian yang kedua ada air yang suci tapi tidak mensucikan. Contohnya air suci dan mensucikan, maksudnya air yang sudah tercampur, sudah sudah beda rasa, beda bau, udah beda nama. Yang tadinya air putih, jadi misalkan ditambah kopi atau teh, jadi air teh. Nah, itu air teh itu suci, tapi tidak bisa mensucikan, tidak bisa dipakai untuk wudhu. Nah, itu adalah air suci dan tidak bisa mensucikan. Kemudian yang ketiga ada air mustakmal. Air mustakmal itu apa? Air bekas wudhu orang lain. Nah, itu banyak sekali khilaf dari kalangan ulama, namun dari Imam Asy-Syafi'i ini di dalam kitab fikih praktis dari Imam Asy-Syafi'i ini tidak boleh menggunakan air mustakmal. Kenapa? Karena kan kalau lagi wudhu itu ketika misalkan nih, siapa nih? Eka. Nah, misalkan Eka wudhu di air keran, kemudian setelah wudhu di bawahnya itu ditampung air bekas wudhunya. Jadi setelah wudhu, jadi bekas-bekasnya itu ditampung sama ember. Nah, bekas-bekas ini itu tidak boleh digunakan menurut siapa? Menurut dari buku ini, Imam Asy-Syafi'i. Kenapa? Karena dalam proses wudhu kan membersihkan kotoran-kotoran, kan, membersihkan hawa dunia dari kehati-hatian. Jadi tidak boleh untuk digunakan. Nah, kemudian yang terakhir ada air najis. Air najis ini adalah air yang kecampur najis, meskipun dengan batasan, ada batasannya. Kalau sedikit dua tulang itu walaupun 1 tetes pun udah termasuk dari air najis. Masih ingat Pak, 1 kulahnya berapa?
Kalau 20 60 cm tinggi, lebar dan panjangnya itu adalah 20. Nah, untuk sekarang kita akan membahas terkait dengan wadah. Kalau kemarin air, sekarang kita wadah. Nah, wadah juga harus dibahas. Khawatirnya nanti ada wadah-wadah yang tidak boleh dipakai atau udah najis, khawatirnya di rumah masing-masing misalkan ada wadah yang terbuat dari hal yang najis gitu. Nah, apa aja yang dibahas di sini? Kata Imam Abu Syuja, mayat murubid dilab, dulu bermaitah tak murubid dilab. Nah, pembahasannya ini adalah bejana atau wadah yang terbuat dari kulit. Nah, di sini dibahasnya bejana yang terbuat dari kulit bangkai. Nah, tahu bangkai itu? Yang seperti apa bangkai? Contohnya gini, ada sapi, tiba-tiba sakit, kemudian kena kelaparan, nggak ada makanan, langsung mati kan? Nah, setelah mati itu, mati yang mendadak seperti itu namanya bangkai. Oke. Nah, pembahasan sekarang ini membahas terkait dengan kulit bangkai. Kenapa membahas kulit? Karena dulu kulit hewan ini sering digunakan oleh para sahabat untuk membuat bejana atau wadah untuk menampung air yang dipakai untuk wudhu. Sekali lagi, kulit ini jadi bahan untuk membuat bejana yang dipakai untuk wudhu. Nah, kemudian ada batasan-batasan tertentu. Nah, di sini kulit bangkai dalam artian yang tadi, bangkai itu adalah meninggal dalam kondisi tidak dengan cara syar'i menyembelihnya, jadi meninggal. Misalkan ada orang kafir atau orang musyrik atau orang Kristen menyembelih kambing, kan kambing halal ya. Nah, tapi karena proses penyembelihannya itu tidak sah, disembelih oleh orang kafir atau orang Kristen, maka dagingnya itu jadi haram, ya. Haram untuk digunakan sama haram untuk kulitnya. Kenapa? Karena syarat ini itu tidak memenuhi persyaratan syar'i ketika proses penyembelihan. Nah, kemudian di sini terkait dengan kulit, itu kan harus kulit bangkai itu asalnya najis. Kulit bangkai itu asalnya najis, tapi bisa disucikan. Nah, bisa disucikan dalam artian bisa dipergunakan, dimanfaatkan untuk buat sesuatu. Bisa dibikin misalkan topi, baju yang biasa ada jaket kulit kan, kemudian misalkan sajadah. Nah, dalam artian ini prosesnya pembuatan kulit itu, kasus kulit bangkainya itu adalah harus disamak. Jadi cara menyucikan kulit bangkai itu harus disamak. Disamak itu apa, Pak? Samak kulit. Jadi samak itu adalah proses membersihkan dari sisa-sisa daging ya, sisa daging yang masih, atau sisa-sisa darah yang ada di kulit, misalkan ada kulit kambing. Nah, kita bersihkan di samak. Nah, di samak. Nah, dikerok lah. Ya, dikerok. Nah, seperti itu. Supaya apa? Supaya kering, ya, tidak basah, tidak akan membuat busuk. Jadi yang menyebabkan kulit bangkai itu najis itu adalah dari itunya, lendir-lendir, kotoran-kotorannya. Maka harus dibersihkan dengan dikerok. Nah, setelah itu dikeringkan dan kemudian bisa digunakan. Nah, ada tiga keadaan kulit yang suci karena proses penyamakan, yang untuk pembersihan dari darah atau dari lendir-lendir, dari hal-hal yang basah lah, dari kulit gitu kan, dari kulit masih basah kan. Nah, dibersihkan. Nah, 3 hal yang harus kita lakukan kalau pengen kulit itu suci. Apa aja? Yang pertama adalah dalam kitab Kifayatul Akhyar, penjelasan atau syarah dari kitab ini,
Yang pertama adalah kotoran-kotoran yang menempel seperti bercak-bercak darah, kemudian daging dan sebagainya, itu harus bersih. Nah, itu yang pertama. Jadi tidak boleh masih ada dagingnya agak tebal gitu. Tebal atau gimana, tapi harus bersih. Jangan sampai ada hal-hal yang basah yang menyebabkan bau busuk. Nah, itu kalau masih bau busuk, menyebabkan bau busuk, itu belum suci. Ya. Nah, kemudian yang kedua, nah, ingat-ingat, yang pertama adalah kotoran atau bekas-bekas sisa-sisa daging harus dibersihkan. Kemudian setelah itu yang kedua adalah kulitnya menjadi baik. Jangan sampai kulitnya setelah dikerik jadi hancur lebur gitu. Apa namanya? Oh ya, hancur lah gitu. Nggak bersih, bukannya bagian bagus malah makin hancur. Teksturnya itu nggak boleh ambiar lah gitu. Tapi harus teksturnya jadi bagus, indah, jangan sampai jadi menjijikan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu penyamakannya itu sampai level ketika disimpan di air tidak busuk. Nah, jadi ini yang ketiga, yaitu ketika sudah disamak, kemudian sudah dikeringkan, kemudian dimasukkan ke air lalu busuk. Nah, itu masih ada berarti lendir-lendir yang harus dibersihkan atau kotoran-kotoran yang harus dibersihkan. Nah, itu masih proses bikin bejana itu dari samak itu, dari dari kulitnya dulu. Nah, itu adalah suci. Nah, kalau sudah 3 hal ini, maka dalam kitab Kifayatul Akhyar itu suci dan bisa dimanfaatkan untuk bikin pakaian atau jaket, terus tas, sepatu, sendal, ada nggak? Oh, ada ya? Ada sepatu dari kulit. Ya, itu boleh setelah tadi sudah bersih. Nah, kemudian ila jildal kalbi wal khinzir. Nah, ada pengecualian kecuali bangkai dari anjing dan babi. Jadi dalam hal ini Imam Al-Syuja ini, Al-Asbahani ini menjelaskan bahwa semua jenis hewan bangkai itu kulitnya itu bisa digunakan, termasuk bagian ular, terus apa lagi yang haram dimakan, misalkan buaya. Nah, dalam hal ini termasuk bagian dari masuk ini, bukan dimakan ya. Ingat, ini tentunya halal tadi kan, tapi kulitnya, mengambil kulit dari ular bangkai itu masuk kepada ini. Nah, masuk kepada semua jenis hewan ini. Nah, dalilnya bahwasanya Rasulullah SAW di
ke